cocok jam di Israel sekarang ya. Sekarang di Israel jam 10.30 ya, pagi di Israel. Kita semua cukup jam supaya tahu. Saya mau kenalkan supir kita untuk minggu ini. Salah satu supir yang terbaik, terbagus, terenak di Israel. Namanya Pak Ahmad. Kita bilang shalom Pak Ahmad. Yes. Nah, kita sekarang menuju ke utara. Kita akan mulai dari daerah Galilea. Tujuan kita sekarang ke Haifa. Kita menuju ke kota Haifa. Di situ kita ada dua tempat yang kita mau mengunjungi. Adalah gereja Setengah Maris, ada tempat agama Bahai. Kita mau makan siang di kota Haifa. Kemudian kita mau berhasil dapat hari ini Gunung Tabor. Ya, Gunung Tabor. Kemudian kita akan check-in di hotel. Nah, kita akan bermalam 2 malam di hotel di Tiberias dan kemudian 3 malam di kota Bethlehem. Bapak Ibu, air keran di hotel boleh minum. Ya, di Tiberias dan di Bethlehem air keran jangan takut boleh minum. Itu juga perlu tahu. Dari jam sudah dikasih tahu, kertas yang di paspor ya sudah dikasih tahu, waktu juga. Saya mau tanya Bapak Ibu ya, siapa yang belum pernah ke Israel? Angkat tangan yang belum pernah. Wow, banyak. Oke, terbalik. Yang sudah pernah angkat tangan. 1, 2, hanya 3. Woi. Jadi kalau memang kebanyakan orang belum pernah ke sini, saya selalu suka diskusi dengan tamu ya awalnya. Ibu, ya pilih ya, random aja. Sudah berapa lama mimpi ke Israel? Sudah lama ingin ke sini ya. Dan Ibu yang rekam, udah berapa lama ingin ke Israel? Saya aja baru masuk Kristen, gimana? Wih, Saya dari Islam sebelumnya. Oh, oke. Selamat datang. Ya. Ya. Dan Ibu sudah lama. Nah, ini saya ingin tanya ya, kenapa sudah lama ingin ke Israel? Kenapa ingin ke sini? Saya ingin pergi ke tempat-tempat yang disebutkan di dalam Alkitab. Betul. Wah, luar biasa. Ya. Nah, setiap orang pasti ingin tahu keturunan dia ya. Contohnya ada orang dari Jakarta tapi orang tuanya atau neneknya dari Maluku, jadi dia pasti tahu karena setiap orang ingin tahu penasaran ingin tahu keturunan dia. Nah, kita semua punya satu ayat namanya Tuhan Yesus. Apakah kita tidak ingin tahu lihat dari mana Tuhan Yesus datang? Di mana dia lakukan mukjizat, pelayanan? Pasti kita ingin tahu. Apalagi kalau kita baca Alkitab di Indonesia dan kita di sini dan baca Alkitab, pasti kita mengerti Alkitab beda. Di sini kita bisa mengerti Alkitab lebih bagus. Disebut di dalam Alkitab, Yusuf dan Maria jalan dari Nazaret ke Bethlehem. Oke, di mana itu Nazaret? Di mana itu Bethlehem? Daerah dekat, jauh, pegunungan, pantai. Kalau kita di sini kita memang bisa tahu. Nah, saya mau mungkin minta maaf awalnya. Harus mohon maaf dulu. Kenapa? Saya orang Israel asli. Bahasa asli saya itu bahasa Ibrani, bukan bahasa Indonesia. Nah, jangan khawatir. Semua minggu ini kita akan beromong bahasa Indonesia saja dan semua penjelasannya dikasih dalam bahasa Indonesia. Tapi, bagaimana kita mengajar kita? Tidak ada yang sempurna. Jadi mungkin nanti kalau kita mau bicara dan ada yang kurang mengerti, jangan malu. Tanya, dia akan berulang, menjelaskan lagi. Yang kedua, kalau dia masih sedikit salah dalam bahasa Indonesia, jangan malu untuk mengkoreksi saya. Hanya begitu saya akan menjadi makin bagus dalam bahasa Indonesia. By the way, sebelum kita mulai, saya sudah tahu tur ini diberkati. Kita punya supir yang bagus sekali. Kita punya tour leader yang sangat profesional. Ya. Tapi untuk sukses tur ini, ada satu kunci yang sangat-sangat penting dan saya bicara serius sekarang. Tur di Israel, tur ziarah bukan gampang, Pak Ibu. Yang sudah pernah ke sini pasti udah ingat, tur di Israel bukan gampang. Ada banyak tempat kita mau mengunjungi. Item kita cukup padat. Ada satu hari di Yerusalem kita mengunjungi 11 gereja. Dalam satu hari 11 tempat. Banyak.
Salah satu kunci untuk sukses tur ini adalah waktu. Ya, waktu. Karena saya dulu tinggal di Indonesia, saya tahu orang Indonesia punya waktu lain. Tidak disiplin Mereka waktu. jam Disiplin karet, waktu. ya. Tapi betul kalau kita minggu ini jam karet tidak mungkin bisa. Macet sekali, mana-mana trafik banyak, orang sekarang lagi high season. Gereja-gereja jam 5 kurang 4 udah tutup. Ada banyak gereja ada istirahat antara 12 sampai jam 2. Jadi untuk kebaikan kita, untuk kesukses tur ini, kita perlu 1 minggu disiplin on time. Bisa 1 minggu? Amin. Wih, capek mereka Marisa. Kenapa suaranya begini? Oh, udah lapar. Wah, kita dari sini langsung ke restoran. Don't worry, mungkin 1,5 jam kita sampai restoran. Jadi 1 minggu memang perlu on time. Kalau Geva nanti bilang jam berapa kita keluar dari hotel, atau Marisa kasih tahu 10 menit kita kumpul di sini, tolong disiplin untuk kebaikan kita. Kalau tidak, sayang nanti tempat akhir rugi kita. Ya. Oh, jadi ini udah beres. Waktunya udah beres. Memang Bapak Ibu, tur ini luar biasa, tur ke Israel luar biasa. Karena ada banyak buku di dunia, tapi satu buku Lagi ngobrol tuh. paling istimewa, Lagi ngobrol. paling luar biasa. Namanya? Buku apa? Alkitab. Alkitab. Kenapa Alkitab? Itu buku yang paling luar biasa. Ada banyak buku di dunia, tapi Alkitab paling luar biasa. Kenapa? Karena Alkitab selalu kasih jawab atas semua pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita. Kalau kita punya pertanyaan dalam hidup kita, keluarga, teman, istri, anak, kerja, semua, Alkitab selalu kasih jawab. Di dalam Alkitab ada banyak cerita. Nah, di belakang cerita selalu ada maksud. Cuma kalau kita mau mengerti maksud di belakang cerita lebih bagus, kita harus membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Karena 2000 tahun yang lalu mereka baru berbicara bahasa Ibrani. Ada sedikit infeksi ya, maksudnya beberapa efeksi atas dari zaman kekuasaan Aram, Asyur dan lain, ada beberapa kata-kata dalam bahasa Aramik, dalam bahasa Persia, Yunani yang dimasukin, tapi memang kebanyakan ya mungkin 80-90% dari bahasa mereka pakai itu bahasa Ibrani. 2000 tahun yang lalu Petrus dan muridnya dan mereka baru ngomong bahasa Ibrani. Masalahnya di mana? Sehat. Orang coba menerjemahkan Ibrani ke bahasa lain. Karena mohon maaf, tidak ada dua bahasa 100% sama di dunia ini. Jadi maksud di belakang cerita kadang-kadang berubah. Nah, contohnya yang paling bagus, kata amin. Kita sudah bilang amin, amin, amin. Apa artinya amin? Ya, uang. Sebenarnya 3 huruf. Amin itu 3 huruf yang digabung. Amin itu 3 huruf, setiap huruf diambil dari awal kata lain seperti shortcut. Yang artinya beda. Ini huruf yang pertama amin. Huruf yang pertama itu alif seperti A. Diambil dari awal kata L. L artinya Tuhan. Huruf yang kedua itu mem. Seperti M. Diambil dari awal kata melech. Melech artinya raja. Yang paling penting itu nun. Seperti N. Diambil dari awal kata Neeman. Neeman artinya kesetiaan. Pada waktu kita bilang amin, kita bilang El Melech Neeman, Tuhan Raja Kesetiaan. Nah, contohnya yang kedua, ini saya selalu suka main sama tamu. Petrus. Sebelum nama dia berubah ke Petrus, namanya siapa? Shimon. Kayak Kayafas itu sudah berubah, Kaifa itu batu ya, tapi Shimon anak siapa? Nah, Alkitab kasih kita 2 versi untuk nama Petrus, sedikit aneh ya. Kalau kita buka Matius 16, ya, di situ ayat berapa? 15, 17. Disebut di situ anak Yunus, betul. Tapi di Yohanes 21 namanya Simon anak Yohanes.
Yohanes, Yunus itu nama jauh beda. Yona dan Yohanan jauh beda. Bagaimana bisa Alkitab kasih kita dua versi untuk nama Petrus? Aneh ya? Nah, pasti ada alasan. Nanti, besok kita ke gereja Menza Kristi. Dan di situ kita akan mengerti bagaimana bisa Petrus ada dua versi untuk namanya di Alkitab. Dan minggu ini kita akan ketemu banyak contoh bagaimana kita mengerti sedikit Ibrani, budaya mereka dulu, sifat mereka dulu, agama mereka dulu, saat mereka Yahudi. Kita akan mengerti banyak cerita di dalam Alkitab, lebih paham, lebih dalam. Ya. Mau belajar bahasa Ibrani? Yalah, ini selalu saya ajari tamu saya dua kata yang pertama. Yalabo. Artinya, ayo mari kita jalan. Saya pikir kita sudah bersama. So, I remember ya. I remember. Jadi, Yalabo artinya mari kita jalan. Kalau nanti kita bilang Yalabo artinya mari kita jalan. Yes. Oke. Tolong Bapak Ibu, saya tahu Anda capek. Saya ada beberapa cerita sedikit. Hari ini kita coba lebih santai. Tahu pasti Anda capek dari perjalanan. Ya, dan kita masih ada dua tempat yang kita mau kunjungi hari ini. Hari pertama memang lebih berat, tapi memang kita akan debat dua tempatnya supaya besok kita bisa lebih santai, easy, bisa istirahat di hotel. Nah, saya ada hukum. Nah, setiap grup saya berulang 5 kali. Karena saya bicara dari pengalaman. Bapak Ibu, betul ini tanah suci. Tapi di tanah suci banyak copet suci. Oh my God. Oh lala. Nah, Bapak Ibu tolong. Kalau barang di bis aman, supir kita orang sangat baik. Dia selalu tutup pintu dan jaga barangnya. Tapi kalau kita di luar, ini mari saya hitung 5 kali, saya ulang supaya pastikan semua dengar. Tolong jaga baik-baik atas barang Anda. Paspor, dompet, HP, ya, uang. Di Israel dan Indonesia belum ada hubungan diplomatik. Saya pakai kata belum karena selalu ada harapan berdoa nanti hubungan diplomatik akan dibuka. Amin ya. Tapi selama sekali belum ada. Bagaimana kalau paspor keluar hilang atau tidak ada paspor? Bagaimana keluar dari Israel kembali ke Indonesia? Hampir mustahil, tidak ada embassy di sini. Susah. Jaga baik-baik atas barang Anda, Bapak Ibu, selama kita di perjalanan. Ya, kadang-kadang Anda lihat khusus di daerah Bethlehem, Yerusalem di utara, oke, sedikit lebih oke, lebih aman. Saat kita masuk Yerusalem, Bethlehem, Lusa, oh my God, kalian akan lihat saya punya pouch. Geva juga akan pouch mana ini? Pouch Tumi. Nah, saya juga di Yerusalem di kota tua akan taruh di sini di depan, bukan di belakang. Nah, jangan lupa Anda wisata, bukan orang Israel. Hanya menurut muka Anda, orang menipu di jalan tahu, opa ini bukan orang lokal, ini wisata, gampang dikerjain. Bapak Ibu, ini kali ketiga saya ulang, jaga baik-baik atas barang Anda. Ya. Nah, saya kasih contoh ya, mereka punya banyak contoh. Ya. Masukin HP ke kantong. Mereka pintar, saya contoh saja ya, supaya Anda tahu nanti. Contohnya begini, ada orang mau jual peta, dia bilang atau shawl, ya dia bilang shawl Yerusalem gampang sekali, mau itu hanya $1, mau tidak mau, tidak usah, dan HP-nya sudah diambil. Bapak Ibu, itu hanya salah satu dari trik mereka punya banyak. Ini kali keempat, saya ulang, jaga baik-baik atas barang Anda, dan kali terakhir saya ulang sekarang, ini 5, pastikan 5 kali, tolong jaga baik-baik atas barang Anda. Ya, jangan lupa dompet di luar di depan orang, mereka bisa ambil uang lari. Di sini tidak ada polisi wisata. Kalau hilang nggak bisa lakukan apa-apa. Jadi dari pengalaman saya bicara. Nah, ini bahwa saya ke subjek yang terakhir kita harus memang tutup. Dan itu sangat penting, itu belanja. Orang Indonesia bukan suka belanja, mereka gila belanja. Ibu-ibu ketemu toko otaknya terbalik. Nah, saya bisa mengerti karena itu juga salah satu dari pengalaman tur.
Saya pertama kali ke Indonesia, saya masih suka setiap tahun ke Indonesia. Jangan ditipu oleh kulitku, hanya kelihatan bule. Jiwaku sudah jadi Indo. Tapi memang pertama kali saya ke Indonesia, saya pasti ke Jakarta, pasti ke Mangga Dua, pasti mau ke mall, ke Pasar Baru, ya, pasti mau beli oleh-oleh, ya. Sama di sini pasti Anda ingin juga beli oleh-oleh di sini. Tapi Bapak Ibu, ini dua hal, ya. Satu itu ruhani. Dan kita fokus tentang ruhani dulu, baru ruhana. Saya yakin Anda bayar cukup banyak uang dari ujung dunia ini untuk datang ke sini untuk mengunjungi gereja. Gereja lebih penting dari toko. Setuju? Setuju. Nah, maksud saya begini. Setiap tempat, setiap gereja di depan 10 toko. Banyak toko, di mana-mana. Kita 29 orang. Kalau satu orang aja masuk toko cari kaos, cuma kaos saja. 28 orang tunggu di bis, nanti waktu habis gereja udah tutup. Dan apalagi kalau satu mau, pasti semua mau. Kalau kita rugi 10 menit di sini, kemudian 20 menit di situ, 30 menit di sini, 10 menit, itu total 2 jam. 2 jam dalam itinerary kita, itu udah 2-3 gereja. Don't worry, kita akan belanja, tapi tepat waktu. Tepat waktu, ada waktunya. Kita fokus sama rohani dulu, baru ruhana. Setuju? Setuju. Nah, apalagi Bapak Ibu butuh tahu, sistem belanja di Israel beda. Kalau di Indonesia, saya mau sekarang topi, atau mau kacamata hitam, atau mau tas, saya bisa pergi ke mall, di dalam mall ada semua. Di sini, beda. Setiap tempat, kekhasan tersendiri. Setiap tempat khusus dengan sesuatu lain. Contohnya begini, kalau kita mau kurma, kita akan beli kurma di mana? Jericho. Kalau anggur, itu di Kana. Kalau produk kosmetik, kita akan beli di Laut Mati, bukan di Yerusalem, karena itu produk Laut Mati. Anda akan lihat, kadang-kadang kita akan masuk, ya, contohnya kita masuk ke tempat minyak zaitun. Dan saya akan bilang kepada kalian, Bapak Ibu, di sini kita fokus sama minyak zaitun. Mereka punya kurma juga. Kalau mau beli silakan, tapi saya rekomendasi jangan beli kurma dari mereka. Karena nanti kita ke tempat yang khusus untuk kurma. Ya. Nah, kemudian ada sesuatu hukum di Israel karena Anda wisata, bukan orang lokal. Jadi Anda tidak perlu bayar pajak. Di Israel uang berapa? Sekarang namanya shekel. $1 itu 3,5 shekel. Lebih kurang, setiap hari sedikit naik, sedikit turun. Tapi $1 3,5 shekel. Tidak usah tukar uang. Mana-mana kita pergi, mereka terima US dollar. Dan satu tempat, mereka juga terima rupiah. Ya? Yes. Nah, karena Anda wisata, karena tidak perlu bayar pajak. Pajak sekarang berdiri atas 17%. Jadi ada tempat yang kita bisa belanja di atas $120, bisa dapat pajak kembali. Ada suratnya, hari terakhir di border, harusnya, saya tidak bilang 17%, saya bilang 15%. Selalu Anda harus hitung 15, bukan 17. Kenapa? Di border mereka pasti ambil 1-2% komisi. Jadi sisa 15. Tapi mana ada tax refund? Hanya di mana tokonya ada perjanjian sama kantor pajak. Karena ada perjanjian dengan kantor pajak, artinya kantor pajak mengakui mereka. Banyak tempat tidak ada perjanjian sama kantor pajak, jadi mereka bilang, oh ya ini silakan suratnya. Tapi saat Anda di border, mereka akan mengakui tempatnya, nggak ada. Jadi di mana Geva atau Marisa bilang ada tax refund, artinya ada. Kalau kami tidak umumkan, tidak ada, jangan langsung percaya orang lain. Oke, ini sudah beres. Apalagi yang kita butuh tahu di sini, selama kita di perjalanan, tolong kita dalam satu kelompok bersama-sama. Nanti di Nazaret atau kota tua, drop bis kita, drop bis ini drop kita di satu tempat, kita jalan-jalan, jalannya sempit, kota tua contohnya Yerusalem, belok kanan, belok kiri, banyak jalan sempit, dan bisa akan tunggu di tempat lain nanti. Kalau bisa dari grup pasti hilang. Tolong bersama-sama, dan kalau ada orang yang hilang, sesuatu terjadi, jangan masuk panik, berdiri di tempat, jangan coba cari jalannya sendiri karena pasti tanpa hilang. Berdiri di tempatnya, dia akan kembali bawa Anda. 1 menit, 2 menit, 1 hari, 2 minggu. Minggu depan saya ada grup lagi, saya akan jemput ya. Jadi tenanglah, saya atau Marisa kembali bawa Anda. Nah, sesudah kita beres ini semua, saya mau menceritakan satu